Dahulu dia pun pernah bersekolah di Madrasah Alia Nurus Sadah, Desa Teluk Rendah Ilir. Dina sendiri dikenal sebagai pribadi yang sangat ramah, baik, dan dipercaya oleh orang yang mengenalnya. Hal itu pun terlihat ketika dia masih bersekolah. Dina dipercaya oleh guru-guru di sana sebagai pemegang kunci sekolah. Setiap pagi dan sore dia pun ditugaskan untuk membuka dan menutup pintu ruangan dan pagar sekolah. Usai menyelesaikan pendidikan sekolahnya pada tahun 2017, Dina pun menganggur lantaran tidak memiliki aktivitas. Dia menjadi bosan. Lalu Dina pun memutuskan untuk pindah ke Jambi, tinggal bersama dengan neneknya. Di sanalah dia membantu pekerjaan sang nenek untuk mengisi aktivitas sehari-harinya. Ternyata tidak terasa sudah 6 bulan Dina tinggal bersama dengan sang nenek. Mulai muncullah perasaan rindu dengan keluarganya, terlebih kepada sang ibu yang bernama Anarita. Dikarenakan hubungan Dina dengan sang ibu bisa dikatakan sangatlah dekat. Karena kedekatannya itu, hubungan mereka terlihat seperti kakak beradik. Di saat Dina kembali ke rumah, baru 3 minggu, dia pun memiliki kebiasaan setiap pagi mengantarkan adiknya ke sekolah. Pada awalnya semua tampak normal seperti biasanya. Tidak ada yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Namun kejadian mengerikan itu pun terjadi berawal hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pada jam 7 pagi. Seperti biasa, Dina pun mengantar adiknya untuk berangkat sekolah. Namun di saat memasuki jam 10 hingga siang hari, Dina pun tidak kunjung pulang ke rumah. Bahkan ponselnya pun tidak aktif, yang membuat pihak keluarga pun merasa sangat cemas dan khawatir. Sudah memasuki jam 13.00, keluarga Dina pun tidak bisa menahan diri dan bersabar. Kedua orang tuanya merasa ada sesuatu yang telah terjadi kepada anaknya. Lantaran Dina sebelumnya tidak pernah melakukan hal seperti ini. Tanpa berpikir panjang, pihak keluarga pun memutuskan untuk melakukan pencarian. Namun usaha keluarga tidak berbuah hasil dan tidak menemukan di mana Dina berada. Di tengah-tengah kekalutan hati pihak keluarga pun mulai menceritakan dan memberitakan kepada warga sekitaran jika mereka sedang merasa khawatir dan cemas dengan kondisi anaknya yang belum pulang dari pagi hari. Berawal dari curhatan itu, rupanya ada titik terang. Ketika ada salah seorang warga yang tinggal di sekitaran aliran sungai Batanghari, dia sempat melihat ada seseorang pria dengan gestur mencurigakan berada di pinggir sungai. Dengan adanya cerita ini, warga bersama dengan pihak keluarga mulai menelusuri di posisi terakhir pria misterius itu berada. Selangkah demi selangkah, mereka pun mulai menelusuri aliran sungai Batanghari. Hingga akhirnya usaha pencarian itu pun mendapatkan petunjuk ketika menemukan adanya jejak sepeda motor, dan jejak sepeda motor itu mengarah menuju sungai Batanghari yang memiliki kedalaman sekitar 5 meter. Selain itu, ada warga lainnya berhasil menemukan casing ponsel tercecer di rimbunnya rerumputan yang berada di sekitaran aliran sungai Batanghari, yang diketahui jika casing tersebut dikenali miliknya dari Dina. Dari kedua petunjuk itu, warga pun sangat meyakini jika Dina telah berada di sini dan diduga jika Dina telah tenggelam. Namun warga pun tidak bisa memastikan apakah Dina tenggelam sengaja atau laka lantas. Kejadian ini pun segera dilaporkan oleh pihak kepolisian. Polisi demi bisa memastikan itu semua, warga pun diawasi oleh pihak kepolisian, lalu memutuskan dan mengizinkan warga untuk melakukan penyelaman, berharap dapat menemukan petunjuk lainnya. Ketika beberapa warga melakukan penyelaman dan melakukan pencarian, rupanya dugaan warga pun akhirnya berbuah hasil saat berhasil menemukan
adanya sepeda motor yang berada di dasar sungai. Dengan usaha keras, warga pun berhasil mengangkat motor tersebut. Sontak hal itu pun membuat pecah tangisan pihak keluarga saat mengenali jika motor itu yang digunakan oleh Dina terakhir kalinya. Selain berhasil menemukan motor, rupanya ada akar pohon yang terikat pada motor. Setelah ditelusuri, akar tersebut berjarak 2 meter dari motor yang ditemukan oleh warga, dan warga pun berhasil menemukan tubuh Dina sudah tidak bernyawa dengan kondisi terikat kaki, tangan, dan lehernya, ditenggelamkan bersama dengan motornya. Tidak hanya itu saja, warga pun kembali menemukan CD berwarna pink yang diduga kuat jika itu milik korban. Lantaran korban pun saat ditemukan tidak mengenakan CD. Selain itu, adanya kerudung, ponsel milik dari korban. Dengan melihat kondisi korban seperti itu, kuat dugaan jika korban merupakan korban pembunuhan. Bahkan Kades Teluk Rendah Ulu Fauzi meyakini jika korban yang ditemukan merupakan korban pembunuhan. Tetapi pihak keluarga pun menolak untuk membawanya ke rumah sakit lantaran tidak mau tubuh sang anak dilakukan pemeriksaan forensik. Meski begitu, keluarga bersedia untuk membawanya ke puskesmas dan dilakukan visum luar saja. Sementara hasil pemeriksaan visum oleh pihak puskesmas menemukan adanya luka di bagian wajah dan masih mengeluarkan darah. Selain itu, adanya biru-biru di beberapa bagian tubuhnya. Meski pihak kepolisian sudah mendapatkan hasil visum, namun polisi belum bisa memastikan penyebab awal korban meninggal dunia. Tetapi pihak kepolisian tetap melakukan penyelidikan dan mendalami kasus kejahatan yang menimpa Dina Wulandari. Sang ayah pun menceritakan sudah 32 tahun tinggal di daerah itu, tetapi baru ada kejadian yang sangat di luar batas kemanusiaan dengan apa yang menimpa sang anak. Ayahnya pun menceritakan di saat korban akan pergi di pagi itu, yang dimana sang ayah pun baru menyadari jika itu merupakan pesan terakhir dari sang anak. Kala itu, anaknya mengatakan, "Selamat tinggal mak, selamat tinggal, tunggu Dina di depan pintu sampai Dina pulang." Rupanya itu pertanda dari Dina jika dirinya akan pergi untuk selamanya. Sementara sang ibu sangat meratapi kepergian dari sang anak yang dikenal sangat dekat dengan sang ibu. Setelah hari berselang, pihak kepolisian pun mendapatkan laporan adanya gerak-gerik mencurigakan dari salah satu warga ketika membantu melakukan evakuasi kepada korban. Diketahui setelah melakukan evakuasi, pria itu pun membawa istrinya untuk pergi ke daerah Soralangun, rumah dari keluarganya. Pria itu pun bernama Sata Radius, berusia 22 tahun. Pria ini banyak yang mengenalnya lantaran memiliki hobi memancing. Diketahui jika dia pun telah menikah dan tinggal di rumah orang tuanya selama 8 bulan sejak pernikahannya itu. Namun dirinya dianggap sebagai pria yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga lantaran tidak memiliki pekerjaan dan hanya memancing saja kerjaannya. Untuk makan sehari-hari, sang istri masih bertumpu kepada orang tuanya yang sedang sakit. Adanya laporan itu pun, pihak kepolisian segera bergerak melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran. Pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2018, jam 02.00 dini hari, Satar pun berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Saat dilakukan interogasi, saat itulah dia pun mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan kepada korban. Selain itu, dia pun mengakui jika sebelum korban dibunuh dan dibenamkan ke dasar sungai, pelaku lebih dulu menodainya. Namun yang mengejutkan, pelaku memiliki orientasi kencan yang berbeda.
dia menyukai berkencan melalui jalur belakang. Di dalam pengakuannya, kelainannya itu sudah dirasakannya sejak masih kelas 3 SD. Dia lebih menyukai jalan belakang. Setelah tertangkapnya Satar, istrinya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sang istri pun mengakui ketika sudah menikah dengan pelaku dan di saat sedang berkencan, pelaku kerap memaksanya untuk berkencan melalui jalur belakang. Namun sang istri selalu menolak. Pelaku menceritakan awal mulanya kejadian mengerikan itu terjadi ketika pelaku sering melihat korban mengantarkan adiknya ke sekolah. Pelaku pun mengaku menyukai korban. Dan pada hari itu, entah apa yang ada di dalam pikiran pelaku, pelaku pun melihat korban, hasratnya pun meninggi dan berkeinginan untuk menodai korban. Sepulangnya korban mengantarkan adiknya, pelaku mencegat korban di simpang dermaga. Pelaku berdalih meminta diantarkan ke dusun Bloteng yang memang pelaku dan korban sudah saling kenal, sehingga tidak ada perasaan curiga dari korban. Di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di lokasi kebun sawit, pelaku kemudian meminta korban untuk berhenti. Setelah berhenti itulah pelaku langsung mengendalikan stang motor korban dan membelokkan motor menuju simpang arah Sungai Batanghari, dan mereka pun berdua terjatuh. Pelaku yang melihat korban masih kesakitan langsung mendorong motor korban ke arah pinggir Sungai Batanghari yang berjarak 100 meter. Pelaku Satar kemudian kembali mendekati korban. Melihat korban berdiri, Satar pun merangkul korban dan menghempaskannya ke tanah hingga membuat korban pun tidak sadarkan diri. Di saat itulah pelaku Satar menodai korban melalui jalur belakang secara berulang-ulang kali. Setelah puas, korban yang masih tidak sadarkan diri dan untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pelaku mengikat tubuh korban dengan akar pohon serta tangan, kaki, dan leher korban, lalu mengaitkannya dengan sepeda motor, dan korban pun dibenamkan bersama dengan motornya. Pelaku mengaku pada saat korban dibenamkan, korban masih dalam kondisi hidup. Terlihat muncullah gelembung-gelembung udara ketika kepala korban masuk ke dalam air. Selain itu, pelaku pun merasakan adanya denyut nadi dan jantung saat sedang mengikat tangan dan kaki korban. Dengan adanya pengakuan ini pun, pihak kepolisian memutuskan untuk membongkar makam dari korban setelah seminggu disemayamkan. Meski pihak keluarga sempat menolak, namun akhirnya pihak keluarga mengizinkan makam korban dibongkar guna dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan forensik pun menemukan adanya bukti jika korban saat dibenamkan dalam kondisi hidup, menemukan adanya air pada paru-paru korban. Selain itu, adanya bekas dinodai pada bagian belakangnya. Dengan adanya hasil ini menguatkan pengakuan dari pelaku jika benar korban telah dinodai dan dibenamkan dalam kondisi hidup. Kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Tebo. Jaksa menuntut pelaku dengan vonis 18 tahun penjara. Pada tanggal 19 September 2018, Satar terbukti melakukan perbuatan tidak terpuji hingga membuat korban kehilangan nyawanya, dan majelis hakim menjatuhi vonis yakni lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 15 tahun penjara. Apa yang dilakukan oleh pelaku benar-benar di luar batas kemanusiaan. Korban yang tidak memiliki salah dan dosa kepada pelaku tega menodainya lalu menghilangkan nyawanya dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Seharusnya pelaku ini layak dan pantas dijatuhi hukuman mati. Semoga kita semua